Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan menjelaskan materi tentang meneladani sifat dan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan beriman kepada Rasul. Pasti Bapak tahu bahwa kalian itu sudah pernah mempelajari materi ini dari sejak SD, SMP, atau MTS ya. Tetapi Bapak pada kesempatan ini ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya kita itu meneladani sifat dan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kadeknya yang akan dijelaskan materi hari ini adalah yang pertama ada sikap. Sikap di sini kalau pendidikan agama Islam itu ada sikap spiritual, ada sikap sosial ya. Jadi sikap spiritual di sini yang pertama adalah kalian dapat meyakini akan adanya Rasul-Rasul Allah SWT. Harus yakin bahwa Rasul itu ada. Yang kedua, dalam sikap sosialnya. Dalam sikap sosial itu kalian dapat menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cermin beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari segi pengetahuannya. Jadi kalian akan dapat menganalisis makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang untuk keterampilannya, kalian dapat menyajikan hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja ke inti materinya. Anak-anakku semuanya, silakan oleh kalian cermati gambar di bawah ini. Nah, di sini gambar pertama itu ada Ka'bah yang adanya itu di kota Mekah. Yang kedua ada makam Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kalian amati, silakan kalian berikan tanggapan kalian tentang pesan-pesan yang ada pada gambar di atas, yaitu berhubungan dengan beriman kepada Rasul ya, itu salah satunya. Kita akan membuka relung hati terlebih dahulu ya. Yang pertama, jadi keimanan seseorang itu tidak akan sah anak-anak semuanya sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan yang lain di antara para rasul itu. Ada yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan ada pula yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 di sini bahwa Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Jadi intinya kami dengar harus taat juga ya. Jadi kita mendengar dan kita juga harus taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, aktivitas kaliannya yang pertama, jelaskan sih pesan yang terdapat pada surat Al-Baqarah 285 tersebut di atas. Yang kedua adalah apa kaitannya beriman kepada satu rasul dan beriman kepada semua rasul. Nah ini ya, jadi aktivitas kaliannya yang harus kalian kerjakan. Aktivitas kedua ya. Jadi yang pertama, jelaskan pesannya surat Al-Baqarah 285. Yang kedua, apa hubungannya beriman kepada satu rasul dan beriman kepada semua rasul.
kita akan mengkritisi sekitar kita. Jadi kita sering melihat di media sosial atau di media televisi ya. Jadi beberapa tahun yang lalu di negeri kita itu ada seorang perempuan yang mengaku dirinya nabi. Ada pula seorang laki-laki yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini pernah bertemu malaikat Jibril, kemudian diberi wahyu. Atas keyakinannya itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala pada jamaahnya. Sebagian besar jamaahnya mempercayai, akan tetapi ketika berita itu muncul ke permukaan di luar jamaahnya, banyak masyarakat yang menentang dan bahkan menuduh telah menodai agama. Jadi, apa sih pendapat kalian dari aktivitas siswa 3? Berilah tanggapan tentang kasus orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul, dan carilah dalil, ayat atau hadis yang menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut salah. Nah, inilah tugas aktivitas yang kalian harus dikerjakan di buku catatan. Ini baru aktivitas 1 tadi ada. Terus aktivitas kedua sudah, aktivitas ketiga juga sekarang sudah. Kita akan menjelaskan atau memperkaya khazanah ya. Jadi ke inti materinya. Kalian sudah tahu bahwa makna beriman kepada Rasul ya, karena sudah pernah dijelaskan materi ini. Beriman kepada Rasul itu adalah iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Aktivitas kalian, aktivitas siswa yang keempat ya. Buatlah silsilah Rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW dengan gambar yang jelas dan tepat. Inilah aktivitas yang kalian harus dikerjakan, itu aktivitas keempat. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalian tahu pasti ya, ada sifat wajib. Sifat wajib itu yang pertama asidik, pasti kalian sudah sering mendengar ini ya. Asidik itu selalu membenarkan. Apa lawannya itu? Al-kizib, dusta. Yang kedua, al-amanah, artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Itu dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 106 sampai 107, yaitu lawannya adalah khianat. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu, yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Yang lawannya itu atau mustahilnya itu adalah al-kitman atau suka disembunyikan gitu ya. Yang terakhir adalah al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Lawannya atau sifat mustahilnya adalah al-balagah atau bodoh. Nah, apa aktivitas yang kalian kerjakan? Yaitu carilah bukti sejarah bahwa Rasul itu mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi aktivitas kelimanya, kalian carilah bukti sejarah bahwa Rasul itu asidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat jaid, ada juga selain itu sifat wajib, ada juga sifat jaid. Sifat jaid itu adalah sifat kemanusiaan seperti manusia biasa ya, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya ya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluknya. Dijelaskan yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Anak-anakku semuanya, jadi Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ada sifat ismatur Rasul ya, yaitu orang yang masyum. Maksud itu adalah terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, penyampaian wahyu Allah, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah sifatnya itu adalah
Iltizamur Rasul. Apa artinya itu? Orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadi maupun dari para musuhnya. Itu salah satunya. Bentar ya, kita nunggu dulu. Ini lagi koneksinya lagi nggak jalan. Nah, apa sih tugas-tugas Rasul? Tugas-tugas Rasul itu yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Yang ketiga memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab-kitab dan hikmahnya. Dan yang kelima menunjukkan jalan yang lurus dan sebagai hujah bagi manusia. Inilah tugas-tugas Rasul yang begitu berat ya, itu salah satunya. Tetapi oleh kita harus senantiasa amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anakku, aktivitas keenamnya yang pertama adalah carilah ayat yang menjelaskan tentang tugas-tugas Rasul di atas ya. Jadi kalian cari ayat yang berhubungan dengan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, jelaskan pesan-pesan yang ayat yang kamu temukan itu, apakah tugas tersebut bisa disampaikan kepada kita sebagai umat Islam yang harus meneruskan dan melestarikan ajarannya ya. Nah, inilah yang terakhir itu adalah aktivitas siswa ke-6. Tetap semangat ya. Anak Rasul. Jadi beriman kepada Rasul itu pertama kita harus mencintai para Rasul dan dengan cara apa? Mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang kedua dapat mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Yang ketiga memiliki teladan dalam hidupnya. Yang keempat orang yang beriman kepada Rasul itu akan sempurna keimanannya. Sebab beriman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Yang kelima, orang-orang yang betul beriman kepada Rasul itu akan mendorong untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, inilah kita harus tetap semangat, harus beriman, benar-benar meyakini bahwa Rasul itu ada. Cara menerapkan perilaku beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi risalahnya yang disampaikan Rasulnya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melaksanakan seruannya untuk beribadahnya kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kita itu diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga selalu mengingat, memahami dan perilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang keempat melakukan usaha-usaha agar kualitas hidup meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Misalkan kita beribadah, kita rajin sekolah, kita rajin berinfak, sedekah, itu salah satunya ya. Terus yang terakhir adalah terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak tetap. Kita harus istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anakku semuanya, itulah yang Bapak dapat sampaikan untuk materi hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada materi hari ini. Jangan lupa dukung channel Bapak ini dengan apa? Dengan subscribe, like, dan share ya. Karena supaya orang lain juga mengetahuinya. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan dari kata-kata Bapak. Karena Bapak juga masih tetap belajar juga ya. Itu salah satunya. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatannya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.